Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang petani miskin bernama Sunardi. Hidupnya diwarnai oleh kemiskinan dan kesulitan, hingga suatu malam yang gelap ketika takdirnya berubah selamanya. Di balik deretan pepohonan rimbun hutan terlarang, tersembunyi rahasia gelap yang siap mengubah kehidupannya. Sebuah perjanjian yang menggoda, menawarkan kekayaan tak terhingga dengan satu syarat, nyawa. Malam itu, Sunardi melangkah penuh ketakutan ke dalam kegelapan hutan, mengikuti suara bisikan yang memanggilnya. Tak menyadari bahwa setiap langkahnya akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Dia bertemu dengan makhluk gaib yang berkuasa, makhluk yang mengancam akan mengambil apa yang paling ia cintai jika dia gagal memenuhi janji. Dari sinilah cerita menyeramkan ini dimulai, di mana setiap pilihan memiliki harga dan setiap nyawa adalah taruhan. Akankah Sunardi terjebak dalam jaring pesugihan yang menakutkan ini? Atau akankah dia menemukan cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman makhluk gaib tersebut sebelum semuanya terlambat? Dalam kisah yang penuh teka-teki dan intrik ini, kegelapan hutan akan mengungkapkan rahasia terdalamnya. Dan Sunardi harus berjuang untuk menyelamatkan jiwa dan orang-orang yang ia cintai. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Malam itu begitu sunyi, hanya ada suara angin yang menderu lembut, membawa bau tanah lembab yang basah oleh hujan sore tadi. Di sebuah rumah kayu yang sederhana, Sunardi duduk termenung di atas kursi reot di depan tungku yang hampir mati. Matanya menatap kosong ke arah jendela, meski tidak ada yang bisa dilihat selain kegelapan yang pekat. Kenapa hidup ini berat sekali ya? Bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Ia tidak sedang berbicara dengan siapapun. Istrinya, Sari, sudah lama tertidur di kamar sebelah, kelelahan karena seharian bekerja sebagai buruh di sawah tetangga. Anak mereka, yang baru berusia 5 tahun, juga sudah terlelap, tidak tahu betapa sulitnya hidup orang tuanya. Tapi Sunardi tahu. Ia tahu betapa kerasnya hidup ini. Seperti malam itu, ia dihantui oleh satu pertanyaan yang selalu membayang-bayanginya. Apa yang harus aku lakukan? Utang menumpuk, sawah keluarga yang tersisa nyaris habis terjual, dan tidak ada pekerjaan tetap yang bisa ia andalkan. Setiap kali ia mencoba, selalu saja ada halangan. Panen gagal, harga beras turun, bahkan ternak yang mereka miliki satu-satunya mati tanpa sebab. Rasanya seperti dunia ini sedang bersekongkol untuk menjatuhkannya. Aku sudah berusaha keras, tapi kenapa hasilnya begini-begini saja? Keluhnya lagi. Tiba-tiba, suara pelan dari arah dapur membuatnya tersentak. Sunardi mengernyitkan dahi, menoleh. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi suara itu berulang lagi, kali ini lebih jelas. Suara bisikan. Aku sudah gila, pikirnya, berusaha mengabaikan apapun itu. Namun suara itu makin keras. Jika ingin kaya, masuklah ke dalam hutan. Sunardi berdiri, tubuhnya mendadak dingin. Hutan larangan, pikirnya ngeri. Itu hutan yang sejak kecil selalu dilarang untuk dimasuki. Banyak cerita menyeramkan tentang orang yang masuk ke sana dan tidak pernah kembali. Tapi di saat yang sama, ada juga desas-desus tentang orang-orang yang keluar dari sana dan tiba-tiba menjadi kaya raya. Pesugihan, mereka menyebutnya. Mitos-mitos tentang perjanjian dengan makhluk gaib yang bisa memberimu kekayaan, tapi dengan harga yang mahal. Gila apa aku mempertimbangkan hal itu? Pikir Sunardi, menolak ide gila itu. Tapi, bisikan itu terus terdengar, seperti angin yang masuk melalui celah pintu dan menyelinap di telinganya. Pesugihan, di hutan larangan. Sunardi duduk lagi,
Kali ini tangannya menggenggam keras kedua lututnya. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang melakukan pesugihan. Dukun-dukun tua di desa sering membicarakan bagaimana mereka melihat orang-orang tertentu mendadak kaya setelah menghilang semalaman di hutan. Mereka bilang, orang-orang itu menjual nyawa. Bukan nyawa mereka sendiri, melainkan nyawa orang terdekat, keluarga, sahabat, siapapun yang bisa dikorbankan. Sunardi merinding membayangkan itu. Tapi aku butuh uang. Aku tidak punya jalan lain. Gumamnya putus asa. Dalam situasi seperti ini, bahkan yang tidak masuk akal pun mulai terasa masuk akal. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan dan Sari muncul. Matanya masih setengah mengantuk. "Kenapa belum tidur?" tanyanya pelan sambil berjalan mendekat. Sunardi hanya menatapnya tanpa menjawab. Ia tahu, jika ia benar-benar melakukan pesugihan itu, keluarganya akan jadi korban. Tapi bagaimana lagi? Jika tidak, mereka semua akan mati kelaparan perlahan-lahan. Sari duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Jangan terlalu dipikirkan, besok pasti ada jalan," katanya mencoba menenangkan. Tapi dalam hati, Sunardi tahu bahwa besok tidak akan ada perubahan jika ia tidak bertindak sekarang. Sari kembali ke kamar setelah beberapa menit. Sunardi masih termenung, pikirannya terus bergulat antara logika dan dorongan emosionalnya. Di satu sisi, ia tahu pesugihan adalah jalan yang berbahaya, penuh risiko. Namun di sisi lain, ia merasa seolah ini adalah satu-satunya kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki nasib. "Aku harus melindungi keluargaku," pikirnya. Apapun harganya. Malam itu, Sunardi tidak tidur. Setelah menunggu hingga Sari dan anaknya benar-benar terlelap, ia bangkit dari kursi, mengambil jaket lusuhnya, dan melangkah keluar rumah. Ia berjalan ke arah selatan, menuju hutan larangan, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desanya. Langit malam begitu pekat, tidak ada bintang yang terlihat, hanya bulan sabit tipis yang terhalang oleh awan gelap. Jantung Sunardi berdegup cepat seiring langkahnya mendekati pinggiran hutan. Pepohonan tinggi menjulang seperti sosok raksasa yang menunggu mangsa, sementara suara-suara malam, jeritan burung hantu dan gesekan dedaunan menambah suasana mencekam. Apakah ini keputusan yang benar? Pikirnya. Setiap langkah yang diambil terasa seperti langkah menuju jurang yang tak terlihat. Tapi dia terus maju, seolah ada kekuatan yang lebih besar memaksanya untuk tidak berhenti. Di pinggiran hutan, Sunardi berhenti. Hatinya mulai diliputi keraguan. Namun suara bisikan itu kembali datang, lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. "Masuklah, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Sunardi menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Lalu, dengan langkah berat, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan larangan. Di sana, takdirnya menanti. Sunardi terus melangkah ke dalam hutan larangan, meskipun langkahnya semakin berat. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ia sedang diawasi. Kegelapan di dalam hutan terasa lebih pekat daripada di luar, dan suara-suara misterius terdengar di antara dedaunan, membuat bulu kuduknya meremang. Tapi ia tidak berani berbalik. Keputusan sudah diambil, dan tidak ada jalan kembali. Semakin jauh aku melangkah, semakin nyata ini semua, pikirnya sambil menelan ludah. Di tengah hutan, Sunardi mendapati dirinya tiba di sebuah lapangan kecil yang tampak seperti sebuah altar kuno. Dedaunan tebal membungkus tempat itu, seolah-olah alam telah menyembunyikannya dari dunia luar. Di sana, berdiri sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang sulit dibaca. Di dekatnya, sebuah pohon tua berbatang hitam menjulang, dengan dahan-dahan yang melengkung aneh, seperti tangan yang sedang meraih sesuatu. Sunardi merasa jantungnya berdebar semakin kencang. "Ini pasti tempatnya," gumamnya, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa berubah. Suhu yang tadinya sejuk, mendadak menjadi sangat dingin, seperti berada di dalam gua es. Sunardi memeluk dirinya sendiri untuk mengusir rasa dingin itu. Tetapi saat itulah ia melihat sesuatu muncul dari balik pohon besar itu.
Sosok besar, hitam pekat dengan mata merah menyala muncul perlahan dari bayang-bayang pohon. Tingginya hampir 2 kali lipat dari Sunardi, dengan tubuh berotot yang dipenuhi oleh luka-luka dan bercak darah kering. Wajahnya tidak sepenuhnya manusia. Ada taring yang mencuat dari mulutnya, sementara kulitnya terlihat seperti kulit kayu yang kasar. Sunardi gemetar. Keringat dingin mulai mengucur di keningnya meskipun udara sangat dingin. Apa ini? Suaranya nyaris tidak terdengar, tenggorokannya kering. Makhluk itu menatapnya dengan mata merah yang berkilauan, seolah bisa menembus ke dalam jiwa Sunardi. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi Sunardi merasa seolah makhluk itu tahu apa yang ia inginkan. Kau datang untuk membuat perjanjian? Suara berat makhluk itu tiba-tiba terdengar, dalam dan serak, seolah berasal dari kedalaman bumi. Sunardi tidak tahu apakah ia harus menjawab atau tidak, tapi kepalanya otomatis mengangguk. Aku ingin kaya, katanya terbata-bata, suaranya serak karena ketakutan. Makhluk itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, ada sesuatu yang sangat menakutkan di balik senyum itu, seolah-olah makhluk ini tahu sesuatu yang Sunardi tidak tahu. Tentu saja, semua orang yang datang ke sini menginginkan hal yang sama, katanya sambil melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah di bawahnya bergetar. Sunardi mundur beberapa langkah tanpa sadar. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu berhenti tepat di depan Sunardi. Kekayaan datang dengan harga, manusia. Kau tidak berpikir bisa mendapatkan semuanya secara cuma-cuma, bukan? Sunardi menelan ludah. Ini bagian yang paling ditakutinya. Ia tahu dari cerita-cerita bahwa pesugihan seperti ini selalu melibatkan tumbal, tapi ia tidak tahu sejauh apa harganya. Makhluk itu tertawa kecil, seolah bisa membaca pikiran Sunardi. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, kekayaan sebanyak yang kau mau. Tapi setiap kali kekayaanmu mulai habis, kau harus menyerahkan sesuatu. Sunardi menggigil mendengar kata-kata itu. Menyerahkan apa? Makhluk itu tersenyum lebih lebar, menunjukkan deretan taring tajamnya. Nyawa. Nyawa orang yang kau kenal, orang yang dekat denganmu. Sunardi menelan ludah keras-keras. Jadi, rumor itu benar. Ia harus menyerahkan nyawa orang lain sebagai tumbal. Tapi dalam pikirannya, ia mencoba mencari celah. Mungkin bisa orang-orang yang tidak terlalu dekat, mungkin tetangga atau kenalan jauh. Aku bisa menyerahkan siapa saja. Makhluk itu mengangguk. Siapapun. Tapi semakin dekat orang itu denganmu, semakin besar kekayaan yang akan kau dapatkan. Sunardi merasa kepalanya berputar. Pikiran tentang menyerahkan nyawa seseorang membuat perutnya mual. Tapi, bayangan tentang keluarganya yang hidup miskin, anaknya yang tidak bisa sekolah, istrinya yang terus-menerus bekerja keras tanpa hasil, mengusir keraguannya. Ini demi mereka, pikirnya. Demi keluarganya. Aku setuju, katanya dengan suara gemetar, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Makhluk itu tersenyum lagi, kali ini lebih puas. Bagus, kau akan mendapatkan apa yang kau minta. Pulanglah, dan kau akan melihat hasilnya segera. Sunardi merasakan sensasi aneh, seolah-olah sesuatu telah diambil dari dalam dirinya. Makhluk itu mendekat, mengulurkan tangannya yang besar dan kasar. Sekarang, perjanjian kita sudah dimulai. Ingat, setiap kali kekayaanmu mulai menipis, aku akan datang untuk menagih nyawa. Sunardi mengangguk pelan, masih gemetar. Ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan, tapi ia merasa seolah-olah tidak ada jalan mundur lagi. Pergilah sekarang, kata makhluk itu sambil berbalik dan menghilang kembali ke dalam bayang-bayang pohon besar. Sunardi terdiam beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dengan langkah gemetar, ia berbalik dan mulai berjalan keluar dari hutan. Langit sudah mulai terang saat ia kembali ke desanya. Dan ketika ia tiba di depan rumah, hal pertama yang ia lihat adalah sebuah truk besar yang berhenti di depannya.
menurunkan berbagai barang mewah dan makanan. Apa ini? Sunardi bertanya pada dirinya sendiri. Terkejut. Istrinya Sari keluar dari dalam rumah, bingung melihat semua barang yang tiba-tiba muncul. Nardi, kamu lihat ini. Dari mana datangnya semua ini? Tanyanya dengan suara penuh keheranan. Sunardi menatap barang-barang itu dengan takjub. Benar, perjanjiannya telah dimulai. Kekayaan yang ia inginkan sudah datang. Tapi dalam hatinya Sunardi tahu bahwa itu hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sebuah perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Hari demi hari berlalu dengan cepat setelah perjanjian Sunardi dengan makhluk gaib di hutan larangan. Kehidupan Sunardi dan keluarganya tiba-tiba berubah drastis. Rumah kayu reyot yang mereka tinggali kini telah diganti dengan rumah besar yang megah, lengkap dengan perabotan mewah yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sunardi tidak perlu lagi bekerja di sawah, apalagi mengkhawatirkan utang-utang lamanya. Semua masalah keuangan yang menghimpitnya selama bertahun-tahun hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Namun, meskipun kekayaan mengalir deras, ada sesuatu yang mengganjal di hati Sunardi. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan gelisah. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, seperti bisikan yang datang dari jauh, meski ia tahu itu hanya ada di kepalanya. Sari, istrinya, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya menikmati kekayaan yang mendadak datang tanpa banyak bertanya. Baginya, ini adalah berkah yang tidak pernah ia duga. Tapi Sunardi tahu bahwa harga yang harus dibayarnya jauh lebih besar daripada yang Sari bayangkan. Malam-malam itu Sunardi sering terbangun dengan keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Setiap kali ia melihat wajah Sari atau anaknya, hatinya seperti ditusuk rasa bersalah yang dalam. Suatu hari, ketika Sunardi sedang duduk di ruang tamu yang mewah, menikmati teh panasnya, seorang tamu tak terduga datang berkunjung. Ternyata, itu adalah Karman, adik iparnya, saudara dari Sari. "Karman, apa kabar?" tanya Sunardi dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Karman duduk dengan canggung. Ia tidak biasa dengan kemewahan seperti yang Sunardi miliki sekarang. "Baik-baik saja, Kang. Aku cuma ingin numpang istirahat sebentar. Aku baru pulang dari ladang, dan cuacanya panas sekali hari ini." Sunardi mengangguk sambil menuangkan teh untuk Karman. Saat itulah pikirannya mulai digerogoti oleh pikiran gelap. Karman adalah orang yang dekat dengannya, dan ini membuat Sunardi mulai memikirkan sesuatu yang tidak nyaman. Tumbal. Ia tidak bisa berhenti memikirkan perjanjiannya dengan makhluk di hutan larangan. Kekayaannya mungkin sedang banyak sekarang, tapi bisikan itu selalu mengingatkannya. Ketika kekayaanmu mulai menipis, kau harus menyerahkan nyawa. Sunardi tahu bahwa kekayaannya akan habis suatu saat, dan saat itu tiba, ia harus memberikan nyawa seseorang sebagai pembayaran. Pikirannya langsung melayang ke Karman. Dia saudara istriku, orang dekat. Mungkin jika aku menyerahkannya, aku akan mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi. Sunardi berusaha mengusir pikiran itu, tapi semakin ia mencoba, semakin kuat dorongan itu. Setelah beberapa saat berbincang, Karman pamit untuk pulang. Tapi saat Karman melangkah keluar dari pintu rumah, Sunardi tiba-tiba berbicara. "Man, kamu tahu kan aku sudah kaya sekarang?" Karman tertawa kecil. "Jelas, Kang. Siapa yang enggak tahu? Semua orang di desa ini juga heran tiba-tiba Kang Sunardi jadi orang kaya." Sunardi menelan ludah. "Ini saatnya. Kamu mau nggak kalau aku bantu? Aku bisa kasih kamu modal buat usaha. Kamu nggak perlu kerja keras di ladang lagi." Karman terlihat terkejut, tapi juga tergiur. "Benar, Kang? Wah, kalau bisa sih, tentu aku mau." Sunardi tersenyum, tapi senyumnya dipenuhi dengan rasa bersalah. Ini cara terbaik. Dia akan bahagia sebelum akhirnya aku menyerahkannya. Beberapa hari setelah itu, kekayaan Sunardi mulai sedikit berkurang. Bukan berarti ia kekurangan, tapi ia bisa merasakannya. Perjanjian itu mulai menagih tumbal. Setiap malam, bayangan hitam datang dalam mimpinya, menuntut nyawa sebagai harga atas kemewahan yang ia nikmati.
Malam itu, Sunardi terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Bisikan itu semakin jelas di kepalanya. Nyawa harus dibayar, Sunardi. Dia bangun dari tempat tidurnya dengan hati yang penuh kecemasan. Istrinya masih tertidur lelap di sampingnya, tidak menyadari apapun. Dengan langkah pelan, Sunardi keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan. Hutan larangan kembali memanggilnya. Di pinggiran hutan, makhluk itu sudah menunggunya, seperti yang terjadi saat pertama kali mereka bertemu. "Kekayaanmu mulai menipis, Sunardi," kata makhluk itu dengan suara beratnya. Sunardi mengangguk. "Aku tahu, sudah saatnya kau menepati janjimu. Nyawa harus kau serahkan," lanjut makhluk itu tanpa basa-basi. Sunardi menunduk, suaranya tercekat. Aku siap." Makhluk itu tersenyum samar. "Siapa yang kau pilih?" Sunardi terdiam sejenak. Gambar wajah Karman melintas di pikirannya, dan rasa bersalah itu datang kembali. "Karman, adik iparku," katanya akhirnya dengan suara lemah. Makhluk itu tertawa kecil. "Bagus, nyawa saudara akan memberi kekayaan lebih besar. Kau akan puas." Keesokan harinya, berita duka menggemparkan desa. Karman ditemukan tewas di ladangnya. Tubuhnya membiru seperti kehabisan napas. Istrinya, Sari, menangis tak henti-henti selama berhari-hari. Tapi Sunardi hanya bisa duduk diam, memandangi lantai rumahnya yang sekarang lebih mewah dari sebelumnya. Semakin besar kekayaan yang datang, semakin besar pula penyesalan yang menggerogotinya. Ini demi keluarga, ia terus meyakinkan dirinya sendiri. Tapi, apa gunanya semua kekayaan ini jika harus kehilangan orang-orang yang ia cintai? Setiap hari setelah kematian Karman, Sunardi mulai dihantui oleh suara-suara. Suara Karman berbisik pelan di telinganya setiap kali malam tiba. "Kenapa kau lakukan ini, Kang?" Sunardi tidak bisa tidur. Suara itu terus muncul di kepalanya, bercampur dengan suara makhluk dari hutan yang menagih tumbal berikutnya. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Sunardi terus bertambah. Tapi begitu pula dengan rasa bersalahnya. Dan yang paling mengerikan, ia tahu bahwa tumbal berikutnya harus lebih dekat, lebih intim. Orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan Sunardi. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri sekarang dipenuhi kerutan-kerutan ketakutan dan kelelahan. Sunardi sadar bahwa ia semakin terperangkap. Setiap kali ia menyerahkan nyawa, kekayaannya bertambah. Tapi bersamaan dengan itu, semakin dekat orang-orang yang harus ia korbankan, dan semakin sulit bagi Sunardi untuk bertahan. Setelah kematian Karman, kekayaan Sunardi semakin bertambah dengan pesat. Orang-orang desa mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang petani miskin seperti dia bisa menjadi begitu kaya dalam waktu singkat? Tidak ada yang tahu rahasia gelap yang disimpan Sunardi di dalam hatinya. Bahkan istrinya, Sari, hanya menganggap semua ini sebagai keajaiban. Namun di dalam dirinya, Sunardi semakin tersiksa oleh ketakutan yang tak bisa diabaikan lagi. Mimpi-mimpi buruk terus menghantui Sunardi setiap malam. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat Karman berdiri di tepi hutan, memandangnya dengan tatapan penuh tuduhan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah-tengah mimpi buruk yang terus berulang, Sunardi mulai melihat bayangan lain, seorang pria tua dengan wajah yang tidak asing baginya. Meskipun ia tidak bisa mengingat di mana pernah melihat pria itu sebelumnya. Di dalam mimpi itu, pria tua itu selalu berdiri di tepi hutan larangan, memanggil nama Sunardi dengan suara lembut namun tegas. "Sunardi, ingatlah janjimu. Semua ini ada harganya." Kalimat itu terus-menerus diucapkan, seperti mantra yang tidak pernah berakhir. Suatu malam, Sunardi terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar hebat, dan suara pria tua itu masih terdengar jelas di telinganya. Ia merasa bahwa mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan gelap yang sedang mengintai dirinya, dan ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap hal itu. Hari berikutnya, Sunardi memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang hutan larangan. Ia merasa ada sesuatu yang belum ia pahami tentang perjanjian dengan makhluk gaib itu, dan pria tua yang muncul dalam mimpinya mungkin adalah petunjuk.
Ia mulai bertanya kepada orang-orang tua di desa tentang hutan itu. Namun kebanyakan dari mereka hanya memberi peringatan. "Jangan main-main dengan hutan larangan, Sunardi," kata seorang tetua desa dengan nada waspada. Orang-orang yang masuk ke sana tidak pernah kembali sama. Namun ada satu orang yang memberikan sedikit petunjuk. Pak Marjuki, seorang dukun tua di desa, memberikan penjelasan yang agak berbeda. "Aku mendengar cerita dari kakekku," katanya saat Sunardi datang berkunjung ke rumahnya yang sederhana. "Dulu, ada seorang pria yang melakukan pesugihan di hutan itu. Ia juga membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang bersemayam di dalamnya. Tapi kekayaan yang ia dapatkan selalu diikuti oleh tumbal-tumbal yang harus ia serahkan." Sunardi mulai merasa darahnya mendingin. "Apa yang terjadi pada pria itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Marjuki menghela napas panjang. "Pria itu akhirnya gila. Dia kehilangan semua orang yang ia cintai, karena setiap kali kekayaannya menipis, ia harus menyerahkan nyawa orang yang semakin dekat dengannya. Pada akhirnya, tidak ada lagi yang tersisa. Saat ia tidak bisa memenuhi permintaan makhluk itu, nyawanya sendiri yang diambil." Sunardi merasakan perutnya melilit mendengar kisah itu. Apakah nasibnya akan berakhir seperti pria itu? Apa perjanjian ini memang tidak bisa dibatalkan? Ada cara untuk keluar dari perjanjian itu? Tanya Sunardi dengan penuh harap, namun Pak Marjuki hanya menggeleng. "Tidak ada yang tahu pasti, tapi satu hal yang pasti, semakin lama kau terikat, semakin sulit untuk keluar." Sunardi pulang dengan pikiran yang penuh. Pria tua dalam mimpinya terus menghantui pikirannya. Siapa dia? Kenapa ia selalu muncul di tepi hutan larangan? Pada malam harinya, Sunardi memutuskan untuk kembali ke hutan. Ia merasa bahwa pria dalam mimpinya adalah kunci untuk memahami perjanjian ini lebih dalam. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi ke hutan pada malam yang gelap. Suara angin berdesir di antara pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya mencoba menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Sesampainya di dalam hutan, Sunardi menemukan altar batu tempat ia pertama kali bertemu dengan makhluk gaib itu. Dan di sanalah, di dekat pohon besar dengan dahan yang melengkung, pria tua dari mimpinya berdiri, menatapnya dengan mata yang tajam. "Kau akhirnya datang," kata pria tua itu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Sunardi tertegun. "Siapa kau? Kenapa kau muncul di dalam mimpiku?" Pria tua itu tersenyum samar. "Aku adalah bagian dari perjanjian yang kau buat, Sunardi. Kau mungkin berpikir bahwa hanya makhluk gaib di hutan ini yang terlibat. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar dari itu." Sunardi semakin bingung. "Apa maksudmu? Aku hanya ingin kaya." "Aku tidak pernah menginginkan semua ini." Pria tua itu mendekat. Langkahnya pelan namun pasti. Setiap orang yang membuat perjanjian dengan makhluk itu akan menemukan bahwa mereka bukan hanya menukar nyawa orang lain untuk kekayaan. Ada konsekuensi yang lebih dalam. Makhluk itu bukan hanya menginginkan nyawa, tapi juga jiwa mereka yang terlibat. Jiwa? Sunardi merasa kepalanya berputar. "Jadi aku juga akan kehilangan jiwaku." Pria tua itu mengangguk perlahan. "Semakin lama kau terikat dalam perjanjian ini, semakin besar cengkeraman makhluk itu atas jiwamu. Pada akhirnya, kau akan menjadi seperti dia, terikat selamanya dengan hutan ini, tidak bisa lepas. Kekayaan yang kau nikmati hanyalah bayaran sementara. Nyawamu adalah harga akhirnya." Sunardi merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjanjiannya akan membawa akibat seburuk ini. "Bagaimana aku bisa keluar dari perjanjian ini? Apa tidak ada jalan lain?" Pria tua itu menatap Sunardi dalam-dalam, seolah-olah mempertimbangkan jawabannya. "Ada satu cara, tapi sangat berisiko. Kau harus menemukan asal-usul makhluk itu, sebuah rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hutan larangan. Jika kau bisa menghancurkan sumber kekuatannya, maka kau bisa membebaskan dirimu. Tapi ingat, makhluk itu akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasianya." Sunardi terdiam. "Asal-usul makhluk itu?"
apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam hutan ini? Dan di mana aku bisa menemukan asal-usulnya? Tanya Sunardi dengan penuh tekad. Pria tua itu tersenyum tipis. Kau harus mencari di tempat paling gelap di dalam hutan. Di sana, kau akan menemukan jawaban, tapi juga bahaya yang sangat besar. Jika kau gagal, bukan hanya jiwamu yang akan hilang, tapi semua yang kau cintai juga akan terseret. Dengan hati yang berat, Sunardi sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukan asal-usul makhluk gaib itu dan menghancurkannya sebelum semuanya terlambat. Sunardi kini berada di titik di mana ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain menghadapi makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan, tetapi dengan harga yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Setiap malam, suara bisikan makhluk itu semakin jelas di kepalanya, menuntut tumbal berikutnya. Sementara itu, Sunardi semakin tertekan oleh kenyataan bahwa jiwa dan hidupnya sendiri tengah berada dalam bahaya. Pria tua misterius dalam mimpinya telah memberitahu bahwa ada satu cara untuk memutuskan perjanjian ini. Mencari asal-usul kekuatan makhluk itu yang tersembunyi jauh di dalam hutan larangan. Namun Sunardi tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi makhluk tersebut secara langsung, dan risikonya bukan hanya hidupnya, tapi juga nyawa semua orang yang ia cintai. Hari terakhir, Sunardi memutuskan untuk pergi ke hutan pada malam hari, membawa beberapa perlengkapan seadanya dan sebilah golok. Meskipun ia tahu bahwa golok itu mungkin tidak banyak membantu melawan makhluk gaib, setidaknya ia merasa sedikit lebih tenang dengan memilikinya. Ia tidak memberitahu Sari atau siapapun, karena ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus ia hadapi sendirian. Saat ia melangkah ke dalam kegelapan hutan larangan, angin dingin menyambutnya dengan bunyi gemerisik yang menakutkan. Pohon-pohon besar tampak seperti sosok-sosok hitam yang mengintai dari kejauhan. Namun, Sunardi terus melangkah dengan tekad bulat. Ia tahu bahwa semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin besar bahaya yang akan ia hadapi. Setelah beberapa jam berjalan, Sunardi akhirnya sampai di sebuah gua tua yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Gua itu tampak tua dan angker, dikelilingi oleh akar-akar pohon yang melilitnya seperti ular. Udara di sekitarnya terasa lebih berat dan sesak. Pria tua dalam mimpinya pernah menyebutkan bahwa gua ini adalah tempat di mana kekuatan makhluk itu berasal. Disinilah, menurutnya, rahasia kelam makhluk gaib itu tersembunyi. Sunardi berdiri di depan gua itu, jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seolah-olah ia sedang diawasi oleh sesuatu dari kegelapan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa berbalik sekarang. Ia harus masuk. Saat Sunardi melangkah masuk ke dalam gua, udara dingin langsung menerpa wajahnya. Gua itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya samar dari obor yang ia bawa. Suara langkah kakinya menggema di dinding gua, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sunardi merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik bayangan, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Di ujung gua, Sunardi menemukan sebuah altar kuno yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar itu terdapat sebuah benda aneh yang memancarkan cahaya merah redup. Sebuah jimat berbentuk tengkorak kecil yang terbuat dari batu. Inilah yang ia cari, asal-usul kekuatan makhluk itu. Saat Sunardi mendekati altar, suara-suara mulai terdengar semakin jelas di telinganya. Bisikan-bisikan gaib yang penuh dengan ancaman dan godaan. Suara itu tampak datang dari dalam dirinya, seolah-olah makhluk gaib itu tengah mencoba merasuki pikirannya. Sunardi, kekayaanmu akan sirna jika kau menghancurkanku. Suara makhluk itu bergaung di dalam gua, namun Sunardi tetap maju. Tumbal-tumbal berikutnya akan menyelamatkanmu. Kau tidak perlu melakukan ini. Kekayaan yang kau miliki bisa bertahan selamanya. Sunardi menggenggam goloknya dengan erat. Ia tahu bahwa ini adalah jebakan. Makhluk itu mencoba menggoyahkan tekadnya, tapi Sunardi telah memutuskan. Ia tidak bisa lagi menyerahkan nyawa orang-orang terdekatnya. Ia sudah kehilangan Karman, dan jika ia terus melanjutkan, ia akan kehilangan lebih banyak lagi. Dengan satu ayunan kuat, Sunardi memukul jimat tengkorak itu dengan goloknya. Benda itu retak,
dan suara makhluk gaib itu berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Gua itu mulai bergetar, dan cahaya merah yang memancar dari jimat itu semakin memudar. "Apa yang kau lakukan?" Suara makhluk itu terdengar panik. "Kau akan menyesalinya, Sunardi." Namun Sunardi tidak berhenti. Ia terus memukul jimat itu hingga akhirnya pecah menjadi serpihan kecil. Sesaat setelah jimat itu hancur, getaran di gua berhenti. Suara jeritan makhluk gaib itu pun menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Sunardi jatuh berlutut di depan altar, napasnya terengah-engah. Tubuhnya gemetar, tapi ada perasaan lega yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Perjanjiannya telah berakhir. Makhluk gaib itu tidak lagi memiliki kekuatan atas dirinya. Namun, saat ia berdiri untuk meninggalkan gua, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Bayangan gelap muncul dari dinding gua, dan dari dalam bayangan itu, makhluk gaib yang selama ini berkomunikasi dengannya muncul. Makhluk itu tampak jauh lebih besar dan menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Matanya bersinar merah, tubuhnya dipenuhi sisik hitam, dan sayap besar menjuntai di belakangnya. "Kau pikir kau bisa menghancurkan perjanjianku semudah itu, Sunardi?" Makhluk itu menggeram. "Kau telah merusak sebagian dari kekuatanku, tapi kau tidak bisa menghancurkanku sepenuhnya." Sunardi mengangkat goloknya, meskipun ia tahu itu tidak akan cukup untuk melawan makhluk sebesar ini. Ia mundur perlahan, mencari jalan keluar, tapi makhluk itu bergerak terlalu cepat. "Jika kau ingin bebas dari perjanjianku, kau harus membayar dengan nyawamu." Makhluk itu melengking, siap menyerang. Namun saat makhluk itu mendekat, bayangan pria tua yang selalu muncul dalam mimpi Sunardi tiba-tiba muncul di hadapannya. "Sunardi, sekarang saatnya." Pria tua itu berkata dengan tenang, mengulurkan tangan ke arah Sunardi. Sunardi tanpa ragu menerima uluran tangan pria tua itu. Tiba-tiba, tubuhnya dipenuhi oleh cahaya terang yang menyilaukan, memancar dari dalam dirinya, dan melawan makhluk gaib tersebut. Makhluk itu berteriak dalam kepanikan, mencoba melawan cahaya yang semakin menyelimuti tubuhnya. "Aku tidak akan pergi dengan mudah." Makhluk itu melolong, tetapi cahaya dari tubuh Sunardi semakin kuat, hingga akhirnya mengusir makhluk tersebut ke dalam bayangan. Dalam sekejap, gua itu menjadi sunyi kembali. Sunardi berdiri di tengah ruangan, masih diselimuti cahaya dari pria tua yang kini mulai memudar. "Perjanjianmu telah berakhir, Sunardi," kata pria tua itu sebelum menghilang. "Kau bebas, tapi ingatlah, setiap tindakan memiliki konsekuensinya." Sunardi keluar dari hutan dengan tubuh yang lelah, namun hati yang lega. Kekayaannya memang akan hilang, tapi ia merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan semewah seperti dulu, tapi setidaknya ia tidak akan kehilangan orang-orang yang ia cintai lagi. Saat ia sampai di rumah, Sari menyambutnya dengan pelukan hangat, tidak menyadari betapa beratnya perjalanan yang baru saja Sunardi lalui. Sunardi hanya tersenyum tipis dan memeluknya erat, bersyukur bahwa semua ini telah berakhir. Sunardi kembali hidup sebagai orang biasa, dengan kehidupan yang lebih sederhana. Namun, ia tidak pernah lagi merasa terbebani oleh rasa takut akan kehilangan orang yang ia cintai. Meski kekayaan yang dulu ia miliki telah hilang, Sunardi menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh lebih berharga daripada uang. Keluarga, kebebasan, dan jiwa yang damai. Makhluk gaib di hutan larangan mungkin masih ada, tapi Sunardi tahu bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari perjanjian itu. Ia telah keluar dengan nyawanya utuh, dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah ia capai. Dalam kisah Sunardi, kita belajar bahwa kekayaan dan ambisi yang berlebihan seringkali membawa kita ke jalan yang kelam. Sunardi, yang terjebak dalam pesugihan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, menyadari bahwa tidak ada harga yang lebih mahal daripada kehilangan orang-orang yang kita cintai. Hutan larangan tidak hanya menjadi simbol kekuatan gaib, tetapi juga menjadi cermin dari pilihan dan konsekuensi yang harus dihadapi. Di balik setiap tawaran menggiurkan, terdapat tanggung jawab yang harus ditanggung.
Sunardi akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari materi, tetapi dari cinta dan hubungan yang kita jalin dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam hidup ini, kita dihadapkan pada berbagai pilihan, dan setiap pilihan datang dengan konsekuensi yang mungkin tidak kita bayangkan. Jadi mari kita ingat untuk selalu bijak dalam membuat keputusan. Jangan biarkan keserakahan membutakan kita dari nilai-nilai yang sebenarnya penting. Ingatlah bahwa hidup yang sederhana, tetapi dipenuhi dengan kasih sayang, jauh lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah. Hiduplah dengan integritas, dan jangan pernah mengorbankan yang terpenting demi yang sementara. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.